Sekilas rangkuman untuk menanam porang dari awal sampai dengan panen. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita di lahan yang kemarin kita bikin ya. Ini baru proses pemasangan mulsa. Di sini saya dibantu oleh dua teman yang di sini, dua rekan. Untuk ini panjang gulutan sekitar 70 meter ya. Untuk lebar kita bikin sekitar 1,20 meter karena ini ialah untuk tanaman pembibitan dari spora. Nah, yang perlu saya sampaikan pertama kali yang harus dicermati ini masalah musim tanam ya. Musim tanam untuk per hari ini ya. Per hari ini di bulan September. Nah, ini estimasi untuk tanam, walaupun kemarin beberapa hari itu hujan cukup lebat lah, 2-3 hari lah, 3 hari hujan lebat. Nah, di sini banyak yang mereka itu sudah terburu-buru untuk menanam, bahkan ada yang sudah menyemai ya. Kemarin saya ditelepon dari petani juga dari Nganjuk. Nah, ini bingung karena begitu disemai terlihat basah, untuk akar sudah tumbuh, tunas sudah muncul, sementara lahan ini kemarin hujan 3 hari itu belum bisa memenuhi tanah ya. Ini perlu yang diperhatikan ya. Kalau saatnya musim tanam ini tolong nanti dicamkan, dilihat dulu untuk masalah tanah kedalaman ya, meresapnya tanah sampai ke dalam ini perlu yang namanya diperhitungkan. Jangan sampai begitu ada hujan kita sudah buru-buru tanam dan semuanya, sehingga nanti kita terkendala pada tanaman selanjutnya. Ini yang perlu kita ingat satu ya. Untuk kedalaman tanah pada waktu hujan nanti, ini tanah itu sudah meresap sampai kedalaman minimal ya 30 cm ya, meresap sampai kedalaman 30 cm, sehingga kelembapan itu benar-benar sampai ke atas. Karena apa? Karena kalau hujannya cuma sekali 2 kali, rata-rata kemarin itu yang saya cek di sini itu baru masuk sekitar 10 cm. Sehingga penguapan itu sangat luar biasa lagi, justru malah cuaca itu sangat panas. Ya, ini perlu diperhatikan. Nah, kembali lagi pada topik awal yang di sini untuk cara penanaman porang pada dasarnya itu yang kita garis bawahi, kita akan repot di awal pada waktu persiapan lahan. Kalau sudah tanam nanti pada dasarnya tinggal perawatan ya. Repotnya di awal. Pertama langkah kita ya, untuk lahan-lahan ini biasanya lahan-lahan itu memang tidak kurang sentuhan yang namanya organik. Rata-rata kebanyakan pupuk kimia. Nah, di sini perlu kita sentuh dulu, dihidupkan tanah seperti konten-konten kita sebelumnya ya. Masalah yang namanya menghidupkan tanah, kita memelihara tanah bukan memelihara tanaman kan itu. Ini konteksnya ya, perlu yang namanya lahan ini kita kasih yang namanya pupuk organik yakni dari kohi. Nah, kohi itu kita paling gampang, intinya sebenarnya kita harus kasih kompos. Kompos itu berasal dari yang namanya daun-daun, sayur-sayur dan sebagainya. Kohe kita harus fermentasi dulu supaya menjadi kompos kan. Intinya ke sana. Kalau dalam 1 hektar, kalau saya estimasikan itu untuk penggunaan kompos yaitu sangat banyak, sekitar kita estimasi 30 ton. Atau kalau kita hitung kubikasi itu kita perlu yang namanya 5 truk. Yang kedua, bahan yang selanjutnya kita juga bahan organik. Kita pakai yang namanya sekam mentah ya. Kalau yang sana mungkin kesulitan mencari sekam mentah, silahkan nanti pakai bahan organik yang lain. Serbuk gergaji, kayu juga boleh. Intinya yang semuanya harus difermentasi. Difermentasi itu ya apa? Yakni dibusukkan supaya menjadi kompos. Istilahnya kayak gitu. Sekam pun juga perlu difermentasi, serbuk gergaji juga perlu difermentasi. Intinya dalam fermentasi itu ialah mematikan jamur patogen yang ada pada media itu, karena media itu paling banyak jamur patogennya. Nah, setelah kompos itu kita siapkan di lahan ya, kita taruh di lahan. Nah, kita mulai proses pengolahan tanah.
dari pembalikan tanah, rotari pencampuran tanah, ya, sehingga tanah sudah menjadi gembur, sudah menjadi abu. Nah, ini contohnya. Ini secara pupuk mungkin kelihatannya kalau posisi dekat, kalau posisi jauh tidak kelihatan. Ini proses. Yang ketiga selanjutnya itu ialah kita bikin yang namanya gulutan-gulutan. Nah, gulutan ini banyak ya versinya. Ada yang menggunakan gulutan 50, ada yang menggunakan gilitan sampai 70, ada yang sampai 1 meter, tergantung bibit apa yang kita tanam. Kita estimasikan ada yang bikin gulutan itu 1 gulut, nanti tanamannya satu, itu juga boleh. 1 gulut diisi 2 kanan kiri itu juga boleh, diisi 3 juga boleh. Intinya kalau kita efisiensi lahan di sini, kita coba olah supaya gulutan itu ya kita tidak terinjak. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam pemeliharaan tanaman nanti ya, dari sisi satu dan sisi sisanya itu tangan sudah bisa mencapai. Nah, misalkan nanti untuk pembersihan gulma yang ada pada lubang-lubang mulsa itu tangan sudah bisa nyampe dari sana atau sini. Yang kedua nih, dalam kita melakukan pemupukan nantinya itu juga bisa tangan itu tanpa gulutan ini, tanpa harus kita injak-injak karena sudah kita gemburkan. Nah, intinya di umbi itu ialah kegemburan tanah. Kalau tanahnya gembur, secara otomatis umbinya pasti bisa membengkak. Membengkaknya umbi itu karena adanya nutrisi. Nah, nutrisi karena kita sudah pupuk dasar, kita kasih kompos secara maksimal, secara otomatis nanti akan berkembang. Dengan pupuk kimia gimana, Pak? Pada dasarnya diperbolehkan ya, diperbolehkan, tapi saya tidak menyarankan. Karena apa? Yang kita berikan secara organik. Apabila kita masuki lagi dengan yang namanya unsur kimia, tanah itu tidak akan hidup lagi. Pasti rusak lagi, pasti mati lagi. Nah, inilah kenapa saya tidak menganjurkan untuk teman-teman semua menggunakan yang namanya pupuk kimia. Ya, pada dasarnya itu alasannya. Kita percuma kita kasih pupuk organik banyak, kita hidupkan tanah, tapi kita racuni lagi dengan pupuk kimia. Nah, setelah terjadi ya namanya gulutan, bedengan, kita sudah pemasangan mulsa, tahu perawatannya. Nah, ini tinggal mendekati musim tanam. Ya, ingat tadi seperti awal saya sampaikan, musim tanam itu harus cermat ya, cermat. Karena apa? Ini mengingat yang namanya biji-bijian itu dia akan mulai bertunas itu kalau sudah benar-benar suasananya hangat ya, bukan panas. Kalau terlalu panas dia juga justru mati. Terlalu dingin dia tidak akan muncul tunas. Biasanya yang hangat-hangat itu akan memunculkan tunas. Ya. Ini contoh yang di lahan. Kenapa estimasi untuk tanam itu mendekati musim hujan? Begitu musim hujan mendekati, hujan airnya turun, tidak serta-merta di situ akan membuat suasana itu dingin sekali. Nah, pasti ada yang namanya suasana yang agak hangat-hangat sehingga muncul tunas. Nah, kalau berbeda lagi kalau kita musim tanam nanti sudah telat, udaranya sudah dingin sekali. Jadi untuk memunculkan tunas biasanya akan dipacu dulu. Ya, dipacu dulu dengan persemaian. Nah, ini kuncinya pada saat penanaman, usahakan untuk bibit yang kita tanam itu sudah bertunas ya, muncul tunas kecil-kecil. Nah, ini akan mempercepat proses pertumbuhan karena kalau masih utuh, belum ada tunasnya, kita masukkan di situ, ya secara otomatis lambat. Karena apa? Estimasi untuk tanam itu pada dasarnya mendekati musim hujan. Setelah itu hujan sudah lebat, biasa orang menyatakan telat ya, telat tanam. Karena apa? Nanti pada prosesnya awal akhirnya sudah pada waktu kemarau, usianya tidak panjang karena kebutuhan air sudah mentok. Akhirnya tanaman jadi dorman secara bukan alami ya, tapi terpaksa karena alam, karena kepanasan aja. Ya, ini faktor-faktor yang kadang menjadikan bibit-bibit kata kita itu kurang berkualitas. Walaupun itu dorman asli, tapi kalau memang itu karena terpaksa, karena ketersediaan air kurang, akhirnya juga bisa dorman. Nah, apalagi yang mereka memang sengaja dipotek, itu akan hasilnya tentunya berbeda. Nah, pada saat sudah mendekati musim hujan, waktunya tanam, bibit yang sudah disiapkan sudah memang bertunas. Nah, kita tinggal masukkan nanti untuk bibit-bibit. Nah, selanjutnya kita tinggal namanya perawatan ya.
perawatan itu kita lakukan rutin ya, rutin, karena apalagi kalau bibit kita kecil yang spora ini, kita sama dengan memelihara bayi ya, yang kita harus rutinkan untuk apa yang namanya perawatan. Kita kasih makannya juga rutin. Ingat, untuk pupuk itu kita menggunakan yang namanya pupuk organik cair. Pupuk organik cair bagaimana cara bikin, kita sudah kemarin saya upload juga ya, silahkan disimak. Nah, intinya untuk bikin pupuk organik cair itu cukup gampang dan biayanya cukup murah. Murah. Nah, silahkan Anda dibikin nanti di rumah. Nah, pengaplikasiannya itu nanti akan kita kasih ya, kasih dalam jangka waktu tertentu ya. Katakanlah misalkan untuk kita kasih 10 hari sekali pengaplikasiannya, pada waktu saat tunasnya kecil tidak membutuhkan pucuk banyak ya, karena POC itu ialah kandungannya juga ada bakteri Lactobacillus, bakteri pembusuk. Kalau kita kasih mereka terlalu banyak, secara otomatis juga akan membusukkan akar. Nah, ini resikonya di situ. Ya, tanaman kecil butuh POC-nya juga sedikit. Semakin besar nanti akan membutuhkan POC yang lebih banyak, karena sudah besar makanannya juga akan tambah. Apalagi yang kita harapkan ialah bisa memproduksi umbi yang maksimal. Nah, kembali lagi faktor-faktor pembesaran umbi itu secara otomatis kita sudah simak lagi ya. Di sini konten lengkap ya untuk tutorial pertanian ya, segala mungkin era kita ya, cara kita ya. Mungkin cara yang lain lebih baik, itu silahkan disimak. Untuk cara kita yang kita gunakan memang demikian itu. Ini versi kita yang kemampuan kita memang baru segitu. Nah, suatu saat kita akan update apabila kita menemukan sebuah cara-cara atau metode yang akan lebih baik. Nah, ini perawatan dan sebagainya perlu dilakukan berkala, yaitu ingat tadi, untuk kecil jangan sampai dikasih pupuk organik cair terlalu banyak ya. Semakin besar nanti membutuhkan semakin banyak. Dosisnya bagaimana ya? Dosisnya kemungkinan untuk kecil ya kita kasih nanti 10 hari sekali, dan itu pun tidak banyak. Mungkin kita dengan spray ya, semprotan spray itu di daun sama di batang bawah ya. Nanti secara otomatis pemberiannya untuk 1 hektar berapa dikira-kira saja, tidak terlalu basah, tidak terlalu kecil. Nah, ini estimasi pembikinannya kayak gitu. Nah, nanti semakin besar nanti butuh yang namanya alat kocor, karena yang di bawah nanti otomatis juga akan semakin banyak ya. Di daun juga perlu dispray. Semakin besar lagi, semakin banyak lagi, sampai mendekati yang namanya usia sudah menjelang dorman ya. Kira-kira katanya kalau sudah membesar, bisa besar-besar, nah, nanti tinggal itu di stop. Nah, nanti pada waktu selanjutnya, waktu panen, biasanya kalau kita tanam bulan 11 awal, nah, berarti 12, 3, 1, 2, 3, 4, nah, bulan 4, bulan 5 ini sebagian nanti kalau yang tanaman dari umbi pasti sudah dorman ya. Untuk katak bisa saja, karena katak itu tunasnya ada 3-5, itu bisa lebih panjang 1 bulan lagi. Untuk spora ini biasanya usianya paling panjang karena tunasnya paling banyak, ada 7 kali sampai 8 kali tunas, mungkin sampai 9 bulan. Nah, di akhir-akhir musim ya, di akhir-akhir musim itu supaya pembentukan umbi semakin besar ya, dilihat dari tanaman porang ini ialah tanaman yang berbatang lunak ya, banyak butuh air sebenarnya. Kenapa kita tanam pada waktu hujan ya? Karena satu, iklimnya sudah adem, kita bisa memunculkan tunas. Ingat, starter porang itu pada tunas pertama. Kalau tunas pertamanya sudah besar, sehat dan kuat, selanjutnya pasti akan membesar. Tapi kalau starternya kita tanam itu sudah kecil ya, nanti selanjutnya pun akan mengikuti di situ, membesar sedikit, membesar sedikit, membesar sedikit, ya akhirnya jadi besar, tapi tidak sebesar apabila tunas pertamanya itu sudah mulai membesar. Makanya kenapa kata kecil, kata mini, super mini, kata besar itu hasilnya berbeda, karena starter tunasnya juga berbeda. Nah, ini terus yang terakhir masalah panen. Untuk panen ini usahakan nanti
Kalau yang namanya panen pembibitan ya, itu diusahakan nanti dibongkar pada bulan 7 atau bulan 8 ya, supaya umbi itu benar-benar umbi yang sudah tua, sudah karantina. Karena karantina di alam dengan karantina di luar yang kita bikin rak-rak itu resikonya lebih besar karantina di luar ya. Di situ yang perlu diperhatikan untuk yang namanya bibit umbi ya. Bibit umbi usahakan yang namanya bibit umbi begitu kita cabut dari lahan itu dicuci bersih ya. Dicuci bersih, jangan sampai meninggalkan yang namanya tanah-tanah kotoran. Kalau dirak itu nanti hasilnya akan lebih baik. Itu pengalaman kita yang tidak dicuci, kadang mulai ada kutu-kutunya yang menyerang ke dalam, akhirnya terjadi jamur dan sebagainya. Kalau kita cuci bersih, kita rapikan, kelihatannya sudah bagus-bagus, bersih-bersih, tunasnya pun juga kulitnya akan lebih bagus. Ini pengalaman kita ya. Banyak di luar sana bibit rata-rata tidak dicuci. Nah, kemarin kita coba pencucian itu. Nah, kalau sudah bulan 7, bulan 8 untuk bibit kita sudah mulai karantina, bulan 9, bulan 10, bulan 11 nanti 10 akhir atau 11 awal kita sudah tanam lagi. Insya Allah untuk bibit itu akan aman ya, untuk akan aman. Nah, yang kedua masalah bibit umbi silahkan dibongkar pada bulan-bulan itu. Untuk bibit untuk hasil panen ya, hasil panen mungkin yang bulan 5 dorman dan sebagainya silahkan pantau pasar ya, karena pasar itu naik turun ya. Jangan sampai nanti seperti peristiwa tahun ini kebanyakan bongkar di akhir musim, karena tahun lalu di akhir musim harganya tinggi, begitu semuanya bongkar harganya turun. Nah, ini sudah hukum alam ya, hukum pasarnya. Pasar itu kayak gitu, dimana barangnya banyak harganya pasti turun. Komoditi yang lain pun juga sama, cabai juga sama, bawang merah juga sama, kencur juga sama, rata-rata kayak gitu. Nah, untuk porang ini supaya berbeda ya, nanti tolong ya, ini nanti dibantu asosiasi-asosiasi itu bisa bekerja. Jangan sampai asosiasi porang ada cuman pangku tangan duduk diam. Nah, selama ini asosiasi saya lihat vakum ya. Mereka cuma tampung untuk sosialisasi penanaman, tapi untuk after sale-nya ini tolong nanti dikoordinasi supaya Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C nanti dipanen itu bisa tidak sama, sehingga kebutuhan pabrik juga yang namanya pabrik itu bisa berjalan kontinu ya. Investasi untuk pembikinan pabrik itu juga banyak sekali. Kalau nanti tidak ada umbi produksi ya, kasihan karyawannya yang bekerja di sana, pabriknya juga tidak bisa bekerja kan itu. Kalau bisa dibikin kontinu dari bulan 5, bulan 6, bulan 7, 8, 9, 10, 11 kuota pemasukan itu stabil ya, ada A, si B, si C dan sebagainya. Untuk harga naik dan turun itu pada dasarnya estimasinya hampir sama ya untuk teman-teman. Perlu disimak karena saat kandungan air tinggi ya, misalkan bulan-bulan 5, bulan 6, kandungan air di porang itu masih tinggi. Rata-rata nanti untuk estimasi masih sekitar 7 kilo, di chip itu jadi 1 kilo. Harganya tentu murah. Ya, tentu akan murah. Tapi berbeda nanti pada waktu bulan-bulan saat ini ya, bulan 9. Ini kandungan mungkin 6 jadi 1 atau mungkin bahkan 5 jadi 1. Nah, cuman di situ umbi sendiri yang di dalam tanah itu juga mudah mulai adanya penyusutan. Ya, intinya podo wae sama saja. Dibongkar bulan 5 kandungannya masih tinggi, harganya murah, dibongkar bulan 9 umbi sudah mulai nyusut juga, timbangannya tidak wow lagi, tidak banyak lagi. Intinya sebenarnya untuk petani ini kadang merasa bangga kalau harganya nanti bisa tinggi kan gitu. Nah, ini tolong nanti mulai dicermati ya. Dipanen di bulan 5, bulan 6, bulan 7 dan sebagainya. Untuk umbi produksi podo wae, hitung-hitungannya hampir sama, beda-beda tipis. Makanya kita coba melihat marketnya saja. Begitu harganya sudah kira-kira masuk, ya sudah dibongkar, berangkatkan. Dan ini kalau bisa untuk asosiasi-asosiasi ikut andil dalam penyaluran atau distribusinya ke
ke perusahaan, usahakan untuk mereka sudah mulai kerjasama dengan perusahaan sehingga perusahaan juga berjalan seimbang. Si A dapat, bulan ini dapat, bulan itu dapat, bulan besok dapat, sehingga proses produksi itu tidak terganggu. Karena investasi untuk pabrik saya katakan itu tidak kecil, ya, melibatkan banyak tenaga. Kasihan nanti kalau tenaga kerjanya nanti nganggur sampai sementara dirumahkan tidak dapat produksi gara-gara petani ini nandu semua. Ini proses-proses yang namanya pertanian, ya, pertanian porang. Pada dasarnya simple, mudah, ya, mudah. Kalau sudah mengerti cara pengemburan secara dimaksimalkan, secara otomatis hasilnya pasti akan maksimal. Ya, ini namanya porang. Saya mungkin garis bawahi, untuk porang ini sebenarnya bukan kategori, mungkin saya tidak mengatakan ini ialah pertanian, karena ini ialah sebuah perkebunan, ya, tanaman yang berinvestasi. Jangan mengharapkan untuk 1 tahun nanti untuk hasilnya bagus, ya. Rata-rata karena kita olah lahan awal kosnya besar, untuk hasilnya nanti untuk tahun pertama, makanya segmen tahun pertama itu ialah segmen pembibitan. Tahun kedua ini, ya, ini banyak pertanyaan juga. Kalau saya tanam dengan jarak 30-30 nanti untuk langsung bablas 2 tahun gimana? Nah, pada dasarnya saya tidak menganjurkan ke situ, ya. Karena apa? Ya, tiap tahun harus kita bongkar olah lahan, pengemburan tanah lagi, dan di tahun kedua ialah waktunya penjarangan. Karena jaraknya nanti kalau sudah jadi umbi-umbi, tahun pertama lah misal kita kasih umbi nanti untuk estimasi umbi masih di bawah 1 kilo. Nah, itu untuk tahun kedua ditanam itu nanti untuk bibit kalau di jarak 30 itu terlalu rapat, ya. Kalau terlalu rapat, ya, karena tanaman itu sudah bibitnya besar, itu secara otomatis nutrisi yang dibutuhkan langsung banyak. Nah, ini perlu adanya penjarangan, ya, dijarangkan 50 cm 50 cm, sehingga apabila tahun pertama kita melakukan penanaman 1 hektar, tahun kedua minimal kita akan butuh lahan 2 hektar, ya, 2 hektar, karena umbinya harus kita jarangkan supaya bisa mencukupi di lahan 2 hektar. Belum kataknya, ya, saya belum hitung kataknya. Nah, ini kenapa saya selalu berkukuh bahwa tanaman pada tahun pertama itu harus dibongkar dulu. Kosnya mahal, Pak? Ya, pasti ada kosnya lagi untuk lahan dan sebagainya. Untuk pupuk tinggal penambahan nanti 1 ton. Tidak banyak lagi, ya. Di tahun kedua kita cuman akan kasih pupuk 1 ton. Dan ini pupuk sangat ringan untuk tahun kedua. Nah, ini tadi yang menyebabkan kenapa saya tidak mau menggunakan yang namanya pupuk kimia. Ya, kita bikin tanah kita untuk organik, untuk hidup, ya. Bakteri Lactobacillus selalu kita masukkan di sini, nutrisi kita sediakan di sini. Untuk lahan nanti silahkan untuk tahun kedua estimasi untuk penambahan itu nanti paling kohe 1 ton. Yang kedua nanti banyakin sekamnya, banyakin serbuk gergaji kalau tidak ada sekam, ya. Nah, nanti mau dikasih 5 truk lagi tidak apa-apa, supaya tanah semakin berongga, semakin gembur. Karena sekam ini berbeda, ya, sekam bakar dengan sekam mentah. Ini kontennya sudah saya bikin untuk yang lalu, ya. Ini tolong nanti disimak perbedaan sekam mentah, sekam bakar, abu sekam itu fungsinya berbeda. Kenapa kita sekam mentah? Itu karena kita coba untuk membuat penggemburan tanah. Kalau semakin tanah itu semakin gembur, perkembangan umbi itu semakin gampang, ya, semakin gampang, dia akan membekaknya gampang. Semakin banyak nutrisi berarti pembekaan umbi itu semakin akan besar sekali. Dan ini tidak ada yang tidak mungkin dalam sebuah pertanian ini bisa menciptakan umbi yang besar, hasil yang besar dengan yang namanya organik, ya, organik. Karena organik itu pelan tapi pasti, ya. Kalau ibaratkan mesinnya diesel, ya, tidak kita menggunakan bensin, ya, sekali pakai sudah habis selesai, ya. Karena ini semua kalau sudah kita pakai organik, ke depan kita akan lebih enak. Nah, sifatnya organik itu lambat tapi pasti. Kalau tanahnya sudah sehat, semuanya sudah bagus, insya Allah untuk penyakit itu tidak akan mendekat. Manusia itu kalau sudah sehat pun juga penyakitnya tidak akan mendekat. Nah, ibaratkan pupuk kimia itu juga sama seperti obat. Obat itu bila kita minum 1 jam yang akan datang akan bereaksi, dan biasanya obat itu rata-rata 8 jam
reaksinya, setelah itu habis. Sehingga dokter itu membelikan resep ya, itu biasanya 2 hari 3 hari, pagi siang sore harus dimakan. Itu karena apa? Kontinu. Nah, kontinu begitu kita konsumsi ya sakitnya masih sakit. Nah, ini sama dengan yang namanya lahan. Kalau kita yang dikasih yang namanya pupuk kimia, ya kita harus kontinu ngasihnya. Cuman semakin kontinu dikasih pupuk kimia, secara otomatis lama-lama itu juga akan merusak tanah. Kalau kita konsumsi obat, lama-lama ginjal kita yang rusak. Kan itu. Ya, makanya ini perbanyak yang namanya unsur kimia. Yang manusianya juga sama saja. Nanti banyakin minum jamunya, jangan pakai obatnya supaya kita lebih sehat. Kalau sudah sehat, tanahnya sehat, tidak akan mudah terserang penyakit. Yang namanya bakteri-bakteri atau jamur patogen yang biasa menyerang tanaman porang, kalau lahan kita sudah sehat dari awalnya, insya Allah untuk jamur itu sudah hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kita sudah kurang memperhatikan, begitu ada jamur yang namanya jamur pada tanaman porang, jamur itu paling susah ya, paling susah untuk dicegah. Nah, kalau sudah tanaman kita kena jamur, wassalam. Nah, nanti begitu masuk, sudah ke dalam-dalam, kena umpinya, busuk semua. Dan itu dibiarkan akan menular semua. Nah, ini cara pencegahan di mana? Ya dari olah lahan dari awal. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau mengobati itu sudah susah. Ya, jangan memelihara penyakit datang dulu. Kita cegah dulu, kita kerja keras dulu di awal musim supaya nanti akan bisa maksimal ya hasil kita. Ya, ini sekilas untuk penanaman dari awal sampai dengan akhir musim panen. Ya, termasuk yang nextnya yang kedua, tahun kedua. Pada dasarnya itu mungkin dari saya cukup itu dulu. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, ini saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini karena apa? Yang kita share di sini ialah pengalaman kita. Ya, mungkin pengalaman teman-teman yang lain akan berbeda. Silahkan nanti tetap digali. Nah, ini dari saya cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.